Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pasya di materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai materi penyuntingan media cetak. Apa saja jenis-jenis dari media cetak dan bagaimana cara penyuntingannya? Yuk kita simak baik-baik penjelasannya sebagai berikut. Penyuntingan media cetak. Dua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah jenis-jenis media cetak. Yang kedua adalah bentuk penyuntingan media cetak. Jenis-jenis media cetak diantaranya yang pertama ada newsletter, surat kabar, tabloid, majalah dan jurnal, dan buku. Nawala atau newsletter merupakan bentuk paling sederhana dibandingkan dengan media cetak lainnya. Pada umumnya digunakan kertas HPS. Ukuran kertas yang digunakan biasanya berbentuk A4 atau sedikit lebih kecil. Jumlah halaman berkisar antara 4-12 halaman atau lebih sedikit. Nawala dapat dijilid atau tidak dijilid. Dari kacamata produksi, format ini lebih mudah dan cepat. Bentuk media cetak yang kedua adalah surat kabar. Dibanding Nawala, bentuk surat kabar memiliki bentuk yang lebih rumit dan juga kompleks. Satu halaman surat kabar memuat sejumlah tulisan. Tulisan yang disajikan pun cukup variatif. Secara umum, komposisi yang disampaikan surat kabar terdiri atas berita, artikel, fiksi, dan foto atau bagan. Berita masuk dalam foto atau bagan. Ukuran kertas yang digunakan surat kabar berkisar antara 35 cm x 58 cm. Misalnya pada surat kabar Jawa Pos. Sementara untuk Kompas, itu menggunakan kertas dengan ukuran 38 cm x 58 cm. Surat kabar tidak dijilid sehingga dapat dibaca bersama-sama oleh sejumlah orang. Kertas yang digunakan adalah kertas koran sehingga tidak sebaik kertas HVS yang biasa dipakai untuk nawala, majalah, buku, atau bahan tabloid tertentu. Media cetak berikutnya adalah tabloid. Sebagian orang menyebut ukuran media cetak ini adalah setengah dari surat kabar. Kertas yang digunakan pada umumnya adalah kertas koran, tetapi tidak menutup kemungkinan ada tabloid tertentu yang menggunakan kertas HVS. Tampilan tabloid lebih populer dan dapat dicetak dua warna atau lebih. Halaman tabloid biasanya dibagi atas beberapa kolom, yakni antara 3 sampai 5 kolom. Jumlah halaman yang digunakan relatif, yakni antara 8 sampai 40 halaman. Dan tabloid umumnya tidak dijilid. Yang keempat, ada majalah atau jurnal. Makalah dan jurnal ada yang menggunakan kertas koran untuk halaman dalam, sebagian yang lain menggunakan kertas HVS. Ukuran kertas yang digunakan biasanya berbentuk A4 atau sedikit lebih besar. Sampul majalah dan jurnal banyak menggunakan kertas yang lebih tebal dan berkualitas. Majalah dan jurnal dijilid sehingga tampil lebih serius serta lebih dokumentatif dibandingkan nawala, surat kabar maupun tabloid. Tulisan yang dimuat lebih panjang dan lebih banyak. Jumlah halaman variatif bergantung jenis dan genre majalah dan jurnal terkait. Halaman majalah dan jurnal dapat dibagi atas kolom atau tidak. Jurnal merupakan majalah yang secara khusus memuat artikel dalam satu bidang tertentu, misalnya jurnal seni, jurnal pertanian, jurnal kedokteran, dan lain-lain. Yang kelima adalah buku. Dibanding bentuk-bentuk yang sudah dijelaskan, buku merupakan bentuk media cetak yang paling dokumentatif dan yang paling baik. Buku dijilid dengan kualitas yang baik dan mudah dibawa kemana-mana. Tampilannya pun lebih menarik, ukuran bervariasi, ada yang berukuran saku, ada pula yang berukuran kuarto. Tebal halaman pun bervariasi, sampul menggunakan kertas lebih baik dan tebal sehingga membuat buku lebih kukuh dan awet. Kertas yang digunakan untuk halaman dalam biasanya berupa kertas HVS atau jenis kertas yang berkualitas lebih baik. Buku pada umumnya berisi tulisan satu tema atau membahas satu topik. Buku biasanya memuat tulisan satu bidang ilmu, misalnya seni, politik, ekonomi, hukum, teknik, dan lain-lain. Penyuntingan media cetak. Yang pertama, penyuntingan berita. Secara khusus, seorang penyunting berita perlu memperhatikan struktur berita pada umumnya yang terdiri atas judul berita atau headline, deadline, teras berita atau lead,
dan tubuh berita atau body. Judul berita hakikatnya adalah ikhtisari dari sebuah berita. Judul berita biasanya terdiri atas 1-2 kalimat pendek, tetapi tetap cukup memberitahukan persoalan pokok. Deadline menunjukkan tempat atau waktu berita itu diperoleh atau disusun. Contohnya Jakarta, Kompas. Teras berita atau disebut dengan lead adalah bagian berita yang terletak pada paragraf pertama dan kedua untuk beberapa surat kabar. Teras berita merupakan bagian dari komposisi berita yang ditulis setelah judul berita. Berikutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan keterangan secara rinci yang dapat melengkapi serta memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam lead. Yang kedua adalah penyuntingan artikel. Artikel yang dimaksud dalam submateri ini adalah artikel ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan artikel merupakan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Untuk keperluan penyuntingan artikel, mengenal bahasa Indonesia ragam ilmiah sangat diperlukan. Ragam bahasa Indonesia ilmiah dapat dikategorikan menjadi 2 karakter. Yang pertama secara karakteristik umum, yang kedua karakteristik khusus. Karakteristik umum bahasa ilmiah adalah objektif, ringkas, padat, jelas, lugas, cendekia, formal, dan taat asas. Secara karakteristik khusus, bahasa ilmiah mengacu pada karakter bahasa yang tinggi, yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang paling berpengaruh di sekitar pusat kebudayaan. Karakteristik khusus itu mengacu pada sistem bahasa Indonesia, yaitu kebakuan bentuk kata dan kalimat, kecermatan penggunaan kosakata dan istilah, ketepatan penggunaan ejaan, konsistensian penggunaan nama, dan keefektifan pengembangan paragraf. Yang ketiga, penyuntingan fiksi. Karya fiksi memiliki kekhasan dan keunikan sendiri yang berbeda dengan tulisan lainnya, misalnya berita ataupun artikel. Penyuntingan fiksi yang dilakukan penerbit melalui surat kabar, tabloid maupun majalah tidak dapat disamakan dengan pada saat melakukan penyuntingan berita. Fiksi yang baik dapat dilihat dari 5 aspek, yakni kebaruan, orisinalitas, kedalaman, kompleksitas, serta kepaduan. Penyuntingan buku. Penyuntingan buku dilakukan oleh penyunting melalui 3 tahapan, yakni pra-penyuntingan, penyuntingan, dan pasca penyuntingan. Pra-penyuntingan artinya sebelum melakukan penyuntingan, penyunting terlebih dahulu harus melakukan beberapa hal, diantaranya adalah mengecek kelengkapan naskah, daftar isi, informasi mengenai penulis, catatan kaki, sub dan subbab, ilustrasi, tabel, gambar, dan pembacaan sepintas. Penyuntingan, pada dasarnya proses penyuntingan yang dilakukan oleh penyunting adalah membuat sebuah naskah menjadi lebih mudah dibaca serta enak dibaca. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyuntingan antara lain ejaan, tata bahasa, kebenaran fakta, legalitas, konsistensi, gaya penulis, konvensi penyuntingan naskah, dan gaya penerbit atau gaya selingkung. Proses yang ketiga adalah pasca penyuntingan. Tahapan ini, penyunting melakukan pemeriksaan naskah secara keseluruhan, awal hingga akhir. Tahap ini dilakukan agar tidak ada bagian naskah yang telah mengalami proses penyuntingan yang terlewati sekecil apapun. Baik, itu tadi penjelasan mengenai penyuntingan media cetak. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.